Cool? Yeah, what do you think? Do you like it? Come on, give us the keys. Dikasih intro masih. Halo, salam hangat warga suka, tetaplah semangat dan jangan berkarat. Ketemu lagi di channel ini yang akan mengulas alur cerita film seputar musik. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar warga suka dapat melihat ulasan terupdate film seputar musik. Kisah musisi dari Irlandia ini mungkin bisa menggugah semangat kita dalam berkarya dan mencapai kesuksesan. Saat bernyanyi di pinggiran kota, Glenn memperingatkan seorang pemuda mencurigakan yang berpura-pura membetulkan tali sepatunya. Pemuda itu mengendap-endap dan dia lari membawa tas yang berisi sawer, dan terjadilah aksi kejar mengejar. Glenn pun menangkap pemuda itu dan membagikan sedikit rezekinya. Malam pun tiba, Glenn masih tetap bernyanyi di pinggiran kota itu. Saat asik bernyanyi, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat mengapresiasi nyanyian dari Glenn. Marketa memperkenalkan diri kepada Glenn dan Glenn mengajak besok bertemu lagi. Pagi harinya mereka bertemu di sebuah restoran, sarapan bareng dan ngobrol seputar musik. Selesai sarapan, Mar mengajak Glenn mengunjungi toko alat musik yang sering dia datangi. Mar meminta izin kepada penjaga toko untuk sekedar bermain. Mar memilih piano mana yang akan dia mainkan. Dengan jari-jari lentiknya, dia memainkan nada-nada indah dan Glenn tercengang melihat Mar. Lalu Glenn mengeluarkan gitar dan memberitahukan kepada Mar nada-nada yang dimainkan untuk lagunya. Mar pun merespon dengan sangat baik. Sepulang dari toko alat musik itu, Glenn mengajak Mar menaiki Metro Mini sembari mengenalkan karya-karyanya kepada Mar. Sesampainya di rumah Glenn, dia mengajak Mar pergi ke kamar dan dia memperlihatkan poster-poster idolanya dan beberapa alat musik miliknya. Glenn melancarkan speak kepada Mar agar menginap malam itu di rumahnya, tapi sepertinya Mar tersinggung dan marah. Lalu dia pergi meninggalkan rumah Glenn. Esok harinya Glenn menemui Mar untuk meminta maaf dan menjelaskan tentang sikapnya semalam kepada Mar. Mar pun mendengarkan dan dia memaafkan Glenn. Saat berjalan pulang, mereka bertemu dengan sekelompok pemain musik di pinggir jalan dan mereka saling berkenalan. Glenn menawarkan kepada mereka untuk membuat sebuah grup. Lalu mereka pun berlatih bersama untuk menciptakan chemistry satu sama lain agar bermusik itu menjadi lebih asik. Setelah berbulan-bulan berkarya, mereka pergi ke perusahaan rekaman dan mereka memperdengarkan demo-demo lagu itu kepada produser dan sepertinya produser itu menyukai demo mereka dan bingo, mereka mendapatkan kontrak rekaman di perusahaan itu. Lalu mereka memulai produksi rekaman di studio rekaman yang profesional. Sembari mendengarkan arahan dari engineer, mereka pun memasuki studio sambil bersiap-siap dan sedikit pemanasan. Pandangan kurang mengenakan datang dari engineer yang meragukan kemampuan dari Glenn dan kawan-kawan untuk merekam lagu-lagunya. Mereka pun memulai sesi rekaman itu. Walau engineer mengacuhkannya, mereka tetap bernyanyi. Mar pun tercengang melihat Glenn bernyanyi dengan sepenuh hati. Engineer pun yang tadinya acuh, akhirnya dia tergelitik telinganya setelah mendengar karya-karya dari Glenn. Dengan dukungan teman-temannya, Glenn pun mencurahkan segala isi hatinya saat sesi rekaman itu. Dan selesailah mereka merekam lagunya, lalu mereka mereview atau mendengarkan ulang hasil rekaman tersebut. Setelah dirasa oke, mereka pergi dari studio dan menaiki mobil. Mereka pun memperdengarkan hasil dari mixing mastering itu di dalam mobil. Itulah ritual tradisional saat selesai rekaman dan mendengarkan hasil dari mixing mastering kita. Film ini berdasarkan kisah nyata dari Glenn Hansard dan Marketa Igorova yang menyabet beberapa penghargaan.
dan semoga bisa menginspirasi kita semua untuk tetap berkarya. Terima kasih sudah menonton ulasan film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.